Kita bicara tentang revitalisasi Komisi Nasional Lanjut Usia. Tanggal 5 November 2015, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015. Peraturan ini berisi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas. Peraturan ditujukan untuk menjaga lansia agar tetap hidup sehat, produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Proses menua pada umumnya berdampak perubahan fisik, mental, spiritual, ekonomi, dan juga sosial. Orang yang semasa belum menjadi lansia, mungkin tubuhnya segar bugar, mentalnya sekuat baja, mungkin dia menjadi sumber nafkah keluarga. Bertahap, dia akan kehilangan semua hal itu. Keadaan tidak lagi kuat dan sehat secara fisik dan psikis, tidak punya kekuatan serta posisi tawar secara ekonomi atau sosial, sering menempatkan lansia dalam posisi sebagai kelompok yang rentan, terpinggirkan, dan diabaikan. Lansia yang diabaikan mungkin tidak lagi punya akses untuk bicara tentang penyakit degeneratif atau penyakit akibat proses penuaan yang dialaminya, seperti gangguan gizi atau malnutrisi, penyakit infeksi, serta masalah kesehatan gigi dan mulut. Selain penyakit degeneratif, para lansia banyak terserang pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, gagal jantung kongestif, osteoartritis atau OA, infeksi saluran kemih, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Pada pasien lansia geriatri, mungkin menghadapi sindrom geriatri, berupa berkurangnya kemampuan gerak, jatuh patah tulang, mengompol, infeksi, gangguan fungsi panca indera, gangguan gizi, gangguan masalah akibat tindakan medis, gangguan tidur, gangguan fungsi kognitif, isolasi atau menarik diri, berkurangnya kemampuan keuangan, impaksion konstipasi, gangguan sistem imun, dan gangguan fungsi seksual. Sesuai strategi nasional kelanjutusiaan, puskesmas adalah ujung tombak penanganan lansia. Bingkai utama itu adalah kesehatan fisik dan mental. Padahal, lansia bukan hanya masalah fisik dan mental. Penanganan jaminan ekonomi atau sosial untuk lansia ini diserahkan pada lembaga lain. Ya sayangnya pengaturan tentang penjaminan dan perlindungan lansia ini belum maksimal diberikan oleh negara. Pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas ini sebatas pelayanan kesehatan bagi pralansia dan lansia. Pelayanan bagi pralansia ini adalah sebatas peningkatan dan penyuluhan kesehatan, deteksi dini gangguan aktivitas sehari-hari atau masalah kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pengobatan penyakit, dan juga upaya pemulihan kesehatan. Sedang bagi lansia adalah pengkajian paripurna lansia dan pelayanan kesehatan. Aturannya lebih banyak pada hal medis kedokteran, seperti pelayanan kesehatan di ruangan khusus, di posyandu, paguyuban, berkumpulan lanjut usia, di rumah ya atau home care, atau di panti lanjut usia. Peraturan Menteri Nomor 67 tahun 2015 ini sebenarnya mengatur koordinasi lintas program yang meliputi kesehatan jiwa, keperawatan kesehatan masyarakat, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan inteligensia, gizi, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan olahraga, juga promosi kesehatan. Namun pelaksanaan koordinasi ini belum punya kekuatan memaksa para pemangku kepentingan untuk terlibat. Misalkan, bagaimana membuat kalangan usaha mau mempekerjakan lansia dengan mekanisme dan imbalan yang bermartabat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, ini punya tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, sesuai kewenangan masing-masing. Keberadaan Komisi Nasional Lanjut Usia atau KNLU dan Komisi Daerah Lanjut Usia, ini yang sepertinya kurang terdengar, ya, kurang efektif. Pertanyaannya mengapa? Komisi Nasional Lanjut Usia adalah amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004. Mengapa tidak dapat efektif bekerja? Tanpa SK pengangkatan, tanpa fasilitas, tanpa program dan anggaran yang cukup,
Tentu tak ada lembaga yang bisa efektif bekerja. Seharusnya semuanya ini disediakan secara maksimal, maksimal ya, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seharusnya komisi ini, Komisi Nasional Lanjut Usia, punya jaringan sampai ke desa-desa, sampai masyarakat, lanjut usia yang miskin dan terlantar, terabaikan itu berada. Kita masih punya kesempatan untuk meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan terpilih nantinya untuk merevitalisasi Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia. Nasib para lanjut usia itu adalah tentang jaminan dan perlindungan untuk para lansia kita saat ini, atau nasib kita semua yang akan menua.